Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama saya Asep Bruder dari Klinik Anda Sehat dan RPB Klinik. Sahabatku, mudah-mudahan pagi hari ini sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya, sahabatku. Insya Allah, jangan lupa nih sudah jam segini udah makan 10 suap 2 jam nasi ya. Kemudian udah minum air putih 1 jam 1 gelas, sudah minum air gula setiap 2 jam 2 sendok makan, atau gula pasir, gula batu. Kalau belum ya udah sholawat sehari 1000. Ayo kita lakukan, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menjelaskan, karena banyak sekali yang berkeluh kesah terhadap kepalanya pusing, keliengan, kemudian sesak ya, lemas. Nah, saya akan sampaikan di video pertama ini, saya akan 2 video akan bikin 2 part ini. Part pertama masalah dengan ini kepala sakit ya, sakit kepala, baik itu kepala kanan, kiri, ataupun migrain, vertigo. Nah, sakit kepala, kemudian di antara pelipis mata itu suka pegel ya, pelipis dan sekeliling mata suka pegel ya. Yang ketiga itu berdebar di dada, kemudian sesak juga, dan tidak nyaman di dada tengah dan kiri sampai ke belikat ya, belikat dan dada tidak nyaman, sakit kayak celetit-celetit seperti itu ya. Nah, ini saya akan dibagi menjadi 2 part video biar tidak terlalu panjang. Part pertama ya, part pertama ini kaitannya dengan handphone, sahabat. Nah, berkaitan dengan handphone ini saya akan jelaskan secara detail bagaimana handphone ini pengaruh terhadap kepala, pelipis, berdebar, sesak, belikat. Ternyata handphone ini ya dari secara medis dan secara psikologis itu sangat berpengaruh banyak sekali. Ketampak langsung ketakutan, kepanikan, kecemasan akibat dari handphone ini. Nah, ini saya lihat di sini ya. Handphone ini pengaruhnya yang pertama di sini ya, membuat saraf di mata ya, saraf di mata dan saraf di kepala. Yang pertama, saraf di mata dan di kepala menyempit akibat daripada ketika kita menggunakan cahayanya. Jadi handphone itu 1 cahayanya, 2 kontennya ya. Handphone itu bukan semata-mata handphone. Jadi handphone itu berkaitan, yang mengganggu kita itu apa isi kontennya. Yang kedua, radiasinya, kemudian cahayanya ya. Isi kontennya apa yang dibaca, dilihat, ditonton dan didengar. Kemudian radiasinya dan cahayanya. 1, 2, 3. Ini yang akan kita bahas ketika isi konten tersebut mengandung ketakutan, mengandung yang horor, kecemasan, tentang penyakit, tentang kematian, tentang virus, pandemik dan sebagainya. Itu otomatis akan mengganggu saraf, atau mengikuti tentang perpolitikan yang kita belum sanggup, sedang psikosomatis ikuti tentang perpolitikan yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyebalkan. Itu menyebabkan di saraf ini menyempit pembuluh darahnya, dan terjadi aliran darah nggak lancar ke saraf-saraf tepinya ya, ke kepala dan ke mata. Nah, kemudian dan ke jantung juga, yang membuat jantung menjadi berdebar, mata menjadi kabur, kunang-kunang dan sebagainya. Ini yang pertama. Ini yang kedua, negatifnya ketika isinya, radiasinya, kecahayanya itu pengaruh kemana? Pengentalan darah, sahabat. Dari mana bisa pengentalan darah? Dari yang paling utamanya adalah dari isi kontennya, Bapak Ibu.
isi konten yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menyebalkan ya, itu akan membuat darah menjadi menggumpal. Nah, udah pembuluh darahnya mengecil, darah menggumpal. Ini masalahnya. Sehingga aliran darah ke jantung kurang, berdebar, sesek, nyeri di dada, kemudian ke kepala jadi vertigo, migrain dan lain sebagainya, lemes ke tangan, ke kaki, keringat dingin, ya. Ini dari handphone aja. Nanti belum lagi saya ngomongin secara pola makan, diet makannya ya, yang pengaruh kepada hal ini. Sakit kepala, pelipis ini berdebar, sesek, belikat, dada nyeri. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, akibat dari handphone yang terlalu isinya, radiasinya, cahayanya dan lamanya kita terpapar daripada handphone ini. Ya, semakin lama terus, ada yang pagi, siang, sore, malam sampai jam 12 malam nongkrongin handphone terus. Nah, itu bahayanya kepada orang yang sedang pemulihan psikosomatis, jarang sekali untuk cepat sembuhnya. Nah, ini sahabat, yang selanjutnya, selain syaraf yang kena menyempit, kemudian pengentalan di darah, dan selanjutnya akan membuat apa? Akan membuat hormon, pengaruh juga ke hormon. Nah, hormon apa ini? Hormon kortisol dan noradrenalin. Kortisol dan noradrenalin ini. Nah, kortisol dan noradrenalin ini kalau berlebihan dalam tubuh kita, itu akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Kemudian akan meningkatnya peradangan di lambung atau di usus, namanya tukak lambung, gastritis, iritasi ya. Nah, kemudian itu hormon tersebut ketika ada muncul ketakutan, kecemasan, kepanikan, berjengkel, emosi ya, akibat konten yang kita lihat, yang kita tonton, itu menyebabkan kemudian penyempitan pembuluh darah juga. Ya, kemudian spasme. Nah, spasme ini ketegangan di otot-otot seluruh tubuh kita. Nah, selanjutnya akan menyebabkan apa? Spasme bisa di lambung, bisa di dada, bisa di ini, terasa terganjal, terasanya mencekik di sini karena memang menegang, spasme namanya. Ya. Nah, kemudian hormon kortisol dan adrenalin ini juga akan menyempitkan dan membuat darah menjadi lebih kental. Nah, ini sahabat, 1, 2, 3 akibat dari handphone, apanya? Isi kontennya. Jadi kalau Anda mau pakai handphone, itu yang pertama, isi kontennya yang sejuk, yang bikin senyum, bikin bahagia, bikin happy. Ya, tentang politik jangan dulu diikutin ya. Untuk yang sedang pemulihan psikosomatis, tentang kematian, tentang berita Covid, tentang penyakit jantung, jangan mau tahu, udah biarin aja itu dulu sementara ya. Nah, kemudian tentang radiasinya. Nah, ini radiasi sangat luar biasa sahabatku. Ya, membuat luar biasa, tersendat di aliran darah. Yang ketiga, cahayanya. Cahayanya itu kalau saya selalu dipolkan sampai gelap banget, kecuali pas di luar ruangan itu sedikit dikasih cahaya. Kemudian lamanya kita menggunakan handphone. Ini ada yang sampai 10 jam sehari, Masya Allah. Ada yang sampai jam 1 masih online. Aduh, itu merusak sekali sahabat. Nah, oleh sebab itu ada rangka puasa. Handphone itu 4 hari 3 malam, 72 jam. 72 jam kita berhenti menggunakan handphone. Nah, ini program yang saya lakukan. Sebulan sekali saya lakukan 4 hari 3 malam. Tidak pakai handphone. Walaupun saya sehat. Apalagi yang sedang psikosomatis sahabat ya. Nah, ini yang berkaitan dengan handphone di part 1 ini. Jadi, bukan tidak boleh menggunakan handphone, tetapi tolong bagi yang ingin cepat sembuh, ini isinya yang dicari yang positif-positif, yang semangat, yang bikin senyum, yang membuat kita dekat ke Allah, sayang ke sesama, ya kan? Membuat kita senyum, kemudian radiasinya, cahayanya, dan ini lamanya. Nah, lamanya itu digunakan oleh kita, itu pagi 2 jam, siang 2 jam, sore sampai malam 2 jam. Nah, cukup 6 jam itu juga harus yang benar-benar isinya yang positif sahabatku. Kalau sahabat ingin sembuh, pokoknya ya. Gak mungkin Anda sembuh dari psikosomatis, ansietas, asam lambung, GERD kalau Anda masih lanjut terus cari tahu informasinya apa ini. Nah, itu memperpanjang masalah. Ya. Kemudian sahabatku, ketika Anda bisa mengikutinya 72 jam, 4 hari 3 malam tanpa handphone.
Ya, tanpa handphone itu rasakan 3 bulan aja berturut-turut Anda akan merasakan tenang, tentram, dekatkan kepada Allah, diganti dengan menulis, ya, diganti dengan menulis, diganti dengan baca Quran, diganti dengan membuat kue, diganti dengan aktivitas apa yang bisa menggantikan handphone tersebut, ya, insya Allah. Kemudian kalau nggak bisa, sehari 1 jam atau 2 jam, sehari lakukan, paksakan demi kesehatan Anda. Ya, ini part pertama, ini adalah tentang handphone. Jam 10 malam, ya, jam 10 malam, jam 22.00 maksimal itu sudah di-off-kan itu handphone dan disimpan di lemari ruang tamu, disimpan di lemari ruang tamu. Ya, jangan disimpan di dekat kasur kita. Insya Allah sahabat. Dan isi handphone kita dengan murotal Al-Quran, dengan sholawat yang menyejukkan hati, ya, dengan tausiah-tausiah yang baik tentang mengenal Allah dan tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih semangat, optimis, yakin, percaya diri ke depannya. Kemudian ini di video yang part pertama, ya. Part yang kedua dibuka, boleh yang seterusnya part kedua. Di sini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.